Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajit Wulandari selaku moderator, dan ada rekan saya Lulu Lutfia dan Rizka Nur Alfianti yang akan membacakan materi pada presentasi kali ini. Materi presentasi yang akan kami bawakan yaitu materi mengenai gagal ginjal akut. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti presentasi yang kami bawakan. Singkat waktu, mari kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Lulu Lutfia mengenai pengertian ginjal, gagal ginjal, dan gagal ginjal akut. Pengertian ginjal. Ginjal merupakan organ utama sistem perkemihan. Pada umumnya, setiap manusia memiliki dua ginjal yang terletak di bagian kanan dan kiri. Ginjal secara makroskopis berbentuk seperti kacang polong, dengan panjang hanya sekitar 7-12 cm dan tebal 1,5-2,5 cm. Berat ginjal normal sekitar 120-170 gram. Ginjal berfungsi untuk menyaring atau filtrasi dan mengeluarkan zat-zat sistem metabolisme atau racun dari darah menjadi urin. Pengertian gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan penyakit sistemik, di mana terjadinya penurunan berlebihan dari dalam tubuh. Gagal ginjal terbagi menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Pengertian gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi mendadak dalam beberapa jam sampai beberapa minggu, diikuti oleh kegagalan ginjal untuk mengekresi sisa metabolisme nitrogen atau tanpa disertai terjadinya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kejadian gagal ginjal akut di intensive care unit dewasa dilaporkan berkisar 26-67%. Penelitian cohort selama 10 tahun yang melibatkan lebih dari 90.000 pasien dan lebih dari 20 ICU menunjukkan peningkatan kejadian gagal ginjal akut sebesar 2,8% per tahun. Baik, terima kasih kepada Saudara Lulu Lutfia yang telah membacakan materi pertama mengenai pengertian ginjal, gagal ginjal, dan gagal ginjal akut. Etiologi dan patofisiologi. Etiologi gagal ginjal akut renal atau listrinsik dapat menjadi tantangan untuk dievaluasi karena berbagai macam cedera dapat terjadi pada ginjal. Secara umum, terdapat 4 struktur ginjal yang terlibat, termasuk tubulus, glomerulus, interstisial, dan pembuluh darah intrarenal. Istilah nekrosis tubular akut digunakan untuk menunjuk GGA yang disebabkan dari kerusakan tubulus. Kemudian, patofisiologi. Pemahaman saat ini tentang patofisiologi terjadinya GGA akibat sepsis belum diketahui secara lengkap. Hipoperfusi yang dimediasi oleh sepsis menyebabkan nekrosis tubular disebut sebagai patofisiologi utama untuk GGA akibat sepsis. Namun demikian, semakin banyak bukti yang menantang paradigma ini. Kemudian penyebab dan pengobatan gagal ginjal akut. Penyebab GGA secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prerenal, renal atau listrinsik, dan postrenal. Gangguan ginjal akut perirenal akibat dari hipoperfusi ginjal menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG tanpa merusak parenkim ginjal. Sebagai respons adaptif terhadap berbagai pengaruh ekstrarenal. Kemudian pengobatan gagal ginjal akut akibat sepsis mirip dengan penata laksanaan sepsis secara umum, yaitu pemberian antibiotik yang tepat dan terapi suportif yang baik.
Studi kasus, seorang pasien wanita berusia 35 tahun, suku Minahasa, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, datang ke RSUP Profesor Dr. R.D. Kardou Manado pada tanggal 17 Juli 2018 di instalasi rawat darurat bedah yang kemudian dikonsulkan ke bagian ilmu penyakit dalam atau IPD pada tanggal 18 Juli 2018. Keluhan utama pasien ialah sesak napas sejak 5 hari yang lalu, sesak dirasakan saat istirahat maupun berjalan, nyeri perut menjalar sampai belakang dirasakan hilang timbul sejak kurang lebih 11 hari yang lalu. Setelah pasien dioperasi atas indikasi mioma uteri. Mual dan muntah dialami pada saat pasien makan. Pasien juga mengeluhkan lemah badan serta bengkak pada kedua tangan dan tangkal. Demam sejak 1 minggu yang lalu hilang timbul, batuk di sangkal, buang air kecil sering dengan volume kurang lebih 2000 ml per 24 jam. Buang air besar tidak ada keluhan. Pasien saat ini sedang haid dengan hari pertama haid terakhir atau HPHT pada tanggal 13 Juli 2018. Riwayat penyakit sebelumnya ialah pasien pernah dirawat di Rumah Sakit Siloam Manado dan dilakukan operasi laparoskopi atas indikasi mioma uteri pada tanggal 7 Juli 2018. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizkano Alfianti yang telah membacakan materi kedua mengenai etiologi, patofisiologi, penyebab, pengobatan, serta studi kasus pada gagal ginjal akut. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang pemilihan obat pada pasien gagal ginjal akut. Pemilihan obat untuk pasien gagal ginjal akut dapat diberikan terapi obat seperti obat diuretik, antihipertensi, antiinflamasi non-steroid, dan antibiotik. Namun, pada studi kasus kali ini, terapi yang diberikan adalah injeksi furosemid sebanyak 20 mg, kemudian dilanjutkan dengan drips furosemid sebanyak 120 mg, spironolakton 50 mg 1 kali sehari, kemudian gliseril trinitrat 2,5 mg 2 kali sehari, dan injeksi ampicillin sulbactam sebanyak 1,5 gram 3 kali sehari. Pemilihan obat untuk pasien gagal ginjal akut ini diberikannya obat sesuai dengan penyebab mengapa ia mengalami gagal ginjal. Apabila seorang pasien gagal ginjal akut ini mengalami gagal ginjal yang disebabkan oleh hipertensi, maka pemilihan obat yang diberikan adalah obat penurun hipertensi atau furosemid. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gagal ginjal akut merupakan kelainan yang kompleks di mana saat ini mengalami kesulitan dalam menyeragamkan definisi dalam mendiagnosa dan mengklasifikasi gagal ginjal akut. Namun, dengan adanya pembentukan kelompok multidisiplin yang fokus pada penanganan gagal ginjal akut telah menyeragamkan dalam penanganan gagal ginjal akut untuk dapat mempermudah mendiagnosis dan mengklasifikasi gagal ginjal akut. Namun, penelitian tentang penanganan gagal ginjal akut masih akan diteliti. Pada akut kidney injury, angka kematian tergantung pada penyebabnya, usia penderita, dan luas kerusakan ginjal yang terjadi. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti presentasi yang kami bawakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.